Halo teman-teman, selamat pagi. Salam dahsyat luar biasa. Selamat datang di channel kami, channel Rosa Tirsa. Bagi teman-teman yang merasa diberkati, bagi teman-teman yang merasa mendapat sesuatu dari channel kami mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan selamat menikmati teman-teman, dan selalu salam hebat luar biasa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali lagi pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, firman Tuhan ini atau Mazmur pasal 91 ini ditulis oleh Nabi Musa. Ya, dari Musa sendiri kita tahu bahwa dia adalah nabi yang dipilih, diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan. Dan ternyata perjalanan mereka tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak Ibu bayangkan bahwa mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ada berbagai macam bencana, musibah, tantangan yang dialami oleh Musa dan juga seluruh umat Israel pada waktu itu. Tapi Musa menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah dan janji-janji Allah yang Allah genapi menyertai dia, menyertai umat Israel, sehingga mereka mengalami banyak sekali mujizat-mujizat yang besar di sepanjang perjalanan mereka di padang gurun. Nah, jadi Musa akhirnya mungkin sebagian yang menuliskan kisah itu, pengalaman itu di dalam Mazmur pasal 91 ini Bapak Ibu, yang akan menjadi teks kita pada saat ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada siang hari ini saya akan mengambil tema bagi kita adalah Allah tempat perlindungan teraman. Allah tempat perlindungan teraman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini bukan tempat yang aman bagi kita Bapak Ibu. Ya, di dalam teks pembacaan kita di sana dikatakan bahwa ada juga jerat penangkap burung, ada penyakit sampar, ada juga bencana-bencana dan musibah yang siap menerpa hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kabar baiknya adalah walaupun dunia ini bukan tempat yang aman bagi kita, ya, tetapi ketika kita berlindung dan bersandar kepada Tuhan, di situ kita akan aman di dalam perlindungannya. Ya, bahkan mungkin hari-hari ini dengan pandemi COVID ini akan membuat lebih runyam lagi urusannya. Jadi orang pada takut, pada panik dengan pandemi ini. Tetapi firman Tuhan yang kita mau dengar pada saat ini kiranya menguatkan kita bahwa kita boleh waspada, kita boleh hati-hati. Tapi ingat, sehati-hati apapun kita, sewaspada apapun kita, jikalau kita tidak berlindung kepada Tuhan, sia-sialah usaha kita. Karena banyak sekali bukti orang sudah berusaha maksimal ya untuk bagaimana menghindari COVID, tapi juga kena juga. Tapi ada orang yang santai aja, dia selalu berlindung dan berjalan sama dengan Tuhan, ya kadang bisa selamat juga dari COVID. Jadi perlindungan kita manusia itu sangat terbatas. Kita membutuhkan perlindungan yang tidak terbatas, yang sanggup melindungi kita. Apa sih perlindungan paling aman yang harus kita miliki dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana, berlindunglah kepada Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita ini tanpa seizin Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa satu utas rambut pun di kepala kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana sih dan mengapa dikatakan bahwa kita itu aman di dalam perlindungan Tuhan? Dan mengapa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang teraman di dalam dunia ini, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu,
Karena perlindungan Tuhan ibarat perisai dan pagar tembok. Saya tertarik dengan kata ini, Bapak Ibu. Ada berbagai ungkapan di dalam ayat-ayat ini, tapi kalimat ini, dua kata ini, perisai dan pagar tembok. Kita tahu bahwa perisai itu adalah alat untuk melindungi seseorang ketika berperang, ya. Itu, dan pagar, kita tahu pagar tembok itu pagar yang melindungi rumah kita, melindungi kita sehingga kita aman. Ya. Kalau ada pagar kita mungkin nyaman dan merasa aman, ya. Itu. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Musa itu menggambarkan perlindungan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok. Itu hanya gambaran Musa, tapi sesungguhnya ada tembok yang Tuhan bangun di sekeliling orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Itu ketika kita berlindung kepada Tuhan, ada tembok yang mungkin tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi sesungguhnya tembok itu dibangun oleh Allah untuk melindungi kita, ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub, ya, kitab Ayub pasal 1, ya, ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Ayub 1 ayat 10 mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah percakapan antara iblis dengan Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan iblis dengan Allah berkomunikasi, dan Tuhan bertanya kepada iblis, dalam penjelajahanmu di seluruh dunia, apakah kamu mengamati hambaku Ayub? Apakah dia tetap setia kepadaku? Dan iblis mengatakan bahwa ya, dia tidak bisa menjamah Ayub, dia tidak bisa mengganggu Ayub karena ada pagar yang Tuhan bangun di sekeliling Ayub. Ada 3 tembok yang Tuhan bangun di sekeliling Ayub, yaitu di sekeliling tubuhnya, di sekeliling rumahnya, dan di sekeliling apa yang dimilikinya. Dan saya percaya tembok ini bukan hanya dibangun untuk Ayub, tapi dibangun untuk kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, ya. Tuhan membangun tembok di sekeliling tubuh kita, rumah kita, bahkan apa yang kita miliki, nah, sehingga tidak ada kuasa manapun yang sanggup untuk mengancam kita, mengintimidasi kita, bahkan menyerang kita. Mungkin mereka bisa menyerang kita, tapi tidak akan mempan, karena di dalam kita ada kuasa Allah yang lebih besar. Alkitab mengatakan bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di luar kita. Ancaman itu bisa kelihatan dan juga tidak kelihatan oleh mata kita, seperti virus corona ini, tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mungkin kita nggak bisa melihat virus corona, tetapi Allah lah yang akan sanggup melindungi kita. Allah lah yang sanggup menyertai kita dan memelihara kita, karena kesetiaannya itu seperti perisai dan pagar tembok, ya. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita aman dan perlindungan Tuhan? Karena Allah punya janji yang luar biasa. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Allah berkata bahwa singa dan ular tedung akan kamu langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini janji yang luar biasa. Saya tertarik dengan ayat ini, Bapak Ibu, dengan ungkapan ini, Bapak Ibu. Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika ada singa dan ular tedung, ada ancaman, engkau lari menjauhinya. Tapi Allah mengatakan bahwa engkau akan menginjak anak singa, ular naga. Ancaman yang sengeri ular naga dan singa itu, kita menginjaknya, kita melewatinya. Artinya Tuhan itu memberikan kepada kita otoritas dan kuasa untuk berjalan di tengah-tengah ancaman. Tahukah Bapak Ibu, dalam diri kita orang percaya ada roh Allah, ada otoritas Allah, ada kuasa Allah. Alkitab mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita menerima kuasa, otoritas, untuk melalui berbagai macam ancaman, untuk melewati berbagai macam ancaman di dunia ini. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa walau 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau, karena Tuhanlah yang menjaga dan menyertai engkau, kata Alkitab. Jadi luar biasa. Ingat Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, karena Tuhan punya janji yang luar biasa. Kalau manusia berjanji, dia mungkin tidak mengingat janjinya, tapi Tuhan yang berjanji dalam firman-Nya, dia akan menepatinya hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini dua topik, ya, dari judul kita pada saat ini, Tuhan tempat perlindungan yang aman. Yang pertama, kita nggak perlu takut
Karena perlindungan Tuhan itu ibarat seperti perisai dan pagar tembok. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menembus perisai dan pagar tembok yang Allah bangun di sekeliling kita. Dan yang kedua adalah kesetiaan Tuhan itu. Janjinya melalui janji-janjinya. Bahwa kita akan melewati badai hidup ini. Kita akan menerjang berbagai macam apapun yang mengancam di depan kita. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Kiranya memberkati kita semua. Dengan takut jangan bimbang karena Allah menyertai kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar pada saat ini menguatkan iman kami, meneguhkan kami bahwa kami tidak perlu takut berlebihan. Karena ada Allah yang selalu ada di sekeliling kita, di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kita diberkati pada siang hari. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri dalam ayat tadi Bapak Ibu, Mazmur 91 ayat 11 itu luar biasa. Saya mengingatkan kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Ingat Bapak Ibu, pengawal kita bukan polisi yang terbatas, tapi pengawal kita adalah malaikat-malaikat Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita anak-anaknya untuk menjaga dan melindungi kita dan memelihara kita. Siapa yang sanggup mengalahkan malaikat Tuhan? Tidak ada. Alkitab mengatakan bahwa menyertai kita jauh melebihi ancaman apapun di muka bumi. Roh yang di dalam diri kita lebih besar. Penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar. Dan tidak perlu takut dalam situasi apapun. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selalu salam hebat luar biasa.